Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Nurul Fitri dengan NIM 23301156. Pada saat ini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 2 pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Pada soal nomor 2, rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu pertemuan pembelajaran di kelas dengan menerapkan teknologi terkini. Kemudian, kemukakan alasan pemilihan penggunaan teknologi pembelajaran tersebut dengan menghubungkan materi topik yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud. Rancangan pembelajaran kali ini yang akan saya rancang yaitu materi dari teks cerita inspiratif pada kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan menggunakan media Google Classroom. Google Classroom adalah platform manajemen pembelajaran yang memudahkan guru untuk membuat kelas, mendistribusikan tugas, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan siswa secara online. Adapun alasan saya menggunakan Google Classroom ini, yang pertama, Google Classroom dapat diakses dari mana saja dan kapan saja, selama ada koneksi internet. Hal ini memudahkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran termasuk teks cerita inspiratif tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Kemudian, dalam pengelolaan materi pembelajaran, Google Classroom memungkinkan guru untuk mengatur materi pelajaran termasuk teks cerita inspiratif. Dengan cara yang terstruktur, guru dapat mengelompokkan materi berdasarkan tema, minggu, atau unit pembelajaran sehingga memudahkan siswa untuk menavigasi dan mengakses apa yang mereka butuhkan dengan cepat. Dalam interaksi melalui Google Classroom, siswa tidak hanya pasif menerima informasi, mereka dapat berinteraksi dengan materi pembelajaran, guru, dan teman sekelas. Dalam konteks cerita inspiratif, siswa dapat memberikan komentar berbagai refleksi atau bahkan memposting cerita inspiratif mereka sendiri yang dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi mereka terhadap materi. Selanjutnya, Google Classroom terintegrasi dengan baik dengan alat-alat Google lain seperti Google Docs, Sheets, dan Slides, memudahkan guru untuk membuat, mendistribusikan, dan mengoreksi tugas dalam berbagai format. Cerita inspiratif dapat dibagikan dalam bentuk dokumen teks, presentasi, atau bahkan video, memberikan fleksibilitas dalam cara materi disampaikan dan diterima. Pada pemberian feedback atau penilaian, Google Classroom menyederhanakan proses pemberian umpan balik dan penilaian. Hal ini memungkinkan siswa untuk menerima umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu, yang esensial dalam proses belajar. Selanjutnya, platform Google Classroom ini dapat mendukung kerjasama antar siswa yang dapat sangat berharga ketika bekerja dengan cerita inspiratif. Siswa bisa berkolaborasi dalam proyek bersama, diskusi, atau kegiatan lain yang mendukung pemahaman mendalam tentang materi dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Dengan memilih Google Classroom sebagai media teknologi pembelajaran untuk materi teks cerita inspiratif, dengan demikian tidak hanya memudahkan distribusi dan akses ke materi pembelajaran, tetapi juga meningkatkan interaksi, kolaborasi, dan pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Pada contoh yang saya rancang untuk sekolah SMP Negeri 13 Padang, terkhusus untuk kelas 9. Dalam rancangan ini, kelas dimulai hari Senin tanggal 15 April 2024. Telah terlampir, siswa dapat bergabung pada kelas dengan mengetikkan kode kelas yaitu UFK7JSZ. Kemudian siswa dapat bergabung pada kelas. Siswa dapat mengklik classwork. Di sana terlampir beberapa poin seperti contoh teks cerita inspiratif,
modul teks cerita inspiratif, tugas kelompok dan tugas individu, kuis. Nah, pada contoh teks cerita inspiratif, siswa dapat membaca teksnya di sana karena guru telah melampirkan teks tersebut yang berjudul Suhatri. Selanjutnya, pada modul teks cerita inspiratif telah terlampir. Begitupun untuk tugas kelompok dan instruksi tugasnya. Selanjutnya, tugas individu atau dapat dikatakan kuis. Nah, di sana juga sudah terlampir instruksi dan tugas individunya. Pada icon people, guru dapat melihat siapa saja siswa yang telah bergabung menggunakan kode kelas yang tadi telah dijelaskan. Di sini guru dapat melihat berapa orang siswa dan siswa siapa saja yang telah bergabung. Dan pada icon grades, guru dapat melihat seberapa signifikan hasil siswa dapatkan setelah mengerjakan tugas-tugas maupun kuis yang telah terlampir. Dan guru dapat mengecek secara berkala bagaimana terkait hasil kerja siswa. Dari penjelasan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.